Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah. Saya dari kelompok 6. Di sini saya akan mempresentasikan kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional yakni pemimpin yang selalu menunjukkan kepada proses pembangunan komitmen terhadap sasaran organisasi dan memberi kepercayaan kepada pengikut untuk mencapai sasaran tersebut. Karakteristik kepemimpinan transformasional menurut Komariah dan Triatna. Yang pertama, pemimpin yang memiliki wawasan yang jauh ke depan dan berupaya memperbaiki dan mengembangkan organisasi bukan pada saat hari ini, tetapi pada saat yang akan datang. Yang kedua, pemimpin sebagai agen perubahan dan bertindak sebagai katalisator. Katalisator yaitu yang memberi peran mengubah sistem ke arah yang lebih baik. Nucleus memberikan tips untuk menerapkan kepemimpinan transformasional dalam madrasah. Yang pertama, berupaya bawahan untuk melakukan hal yang lebih baik untuk organisasi. Yang kedua, berusaha untuk menjadi pemimpin yang bisa diteladani, didasari oleh nilai tinggi. Yang ketiga, dengar seluruh pemikiran bawahan untuk mengembangkan semangat kerjasama. Yang keempat, menciptakan visi untuk meyakinkan dalam organisasi. Yang kelima, bertindak sebagai agen perubahan dalam organisasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Lestari. Saya dari kelas 5A PGMI. Saya dari kelompok 6 yang akan membahas tentang teori perilaku kepemimpinan. Di sini saya mendapatkan materi tentang kepemimpinan visioner. Di sini yang pertama adalah pengertian kepemimpinan visioner. Kepemimpinan visioner adalah kepemimpinan yang ditunjuk untuk memberi arti pada kerja dan usaha yang perlu dilakukan bersama-sama oleh para anggota perusahaan dengan memberi arahan makna pada kerja dan usaha yang dilakukan berdasarkan visi yang jelas. Yang kedua adalah kompetensi kepemimpinan. Kepemimpinan visioner memerlukan kompetensi tertentu. Kepemimpinan visioner setidaknya harus memiliki 4 kompetensi kunci sebagaimana dikemukakan oleh Bertrandus, yaitu: pertama, seorang pemimpin visioner harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dengan manajer dan karyawan lainnya dalam organisasi. Kedua, seorang pemimpin visioner harus memahami lingkungan luar dan memiliki kemampuan berinteraksi secara tepat atas segala ancaman dan peluang. Yang ketiga adalah seorang pemimpin harus memegang peran penting dalam membentuk dan mempengaruhi praktik organisasi. Akhir atau yang keempat adalah seorang pemimpin visioner harus memiliki atau mengembangkan ceruk
untuk mengantisipasi masa depan. Yang ketiga adalah peran pemimpin visioner. Bart Nunus mengungkapkan ada 4 peran yang harus dimainkan oleh pemimpin visioner dalam melaksanakan kepemimpinan, yaitu yang pertama, peran penentu arah. Peran ini merupakan peran di mana seorang pemimpin menyajikan suatu visi, meyakinkan gambaran atau target untuk suatu organisasi. Yang kedua adalah agen perubahan. Agen perubahan merupakan peran penting kedua dari seorang pemimpin visioner. Dalam konteks perubahan, lingkungan eksternal adalah adalah pusat ekonomi, sosial, teknologi, dan perubahan politis terjadi secara terus-menerus. Beberapa berlangsung secara diamati, daya yang lainnya berlangsung dengan perlahan. Ketiga, juru bicara memperoleh peran keluar dan juga berbicara. Boleh dikatakan merupakan suatu bagian penting dari kepemimpinan masa depan suatu organisasi. Yang keempat adalah pemimpin visioner yang efektif harus menjadi pelatih yang baik. Dengan ini berarti bahwa seorang pemimpin harus menggunakan kerjasama kelompok untuk mencapai visi yang dinyatakan. Terakhir adalah kepemimpinan visioner dalam tindakan. Kepemimpinan visioner adalah suatu konsep yang dapat diuraikan terperinci dan dipahami melalui literatur dan teori. Namun arti yang lebih besar dari kepemimpinan adalah tindakan nyata, cara bekerja, dan serangkaian peristiwa. Pada bagian ini, kepemimpinan visioner dapat dilihat kerangka pergerakan, perubahan, dan waktu. Jelasnya, tindakan kepemimpinan visioner berbeda dari talking atau mulching. Hal tersebut media yang dipergunakan di sini akan menjadi sesuatu yang penting untuk ditulis. Hal ini menjadi penting bagi para pembaca bahwa memadukan apa yang terjadi dalam kenyataan dengan teori harusnya menjadi keharusan, karena kepemimpinan visioner tidak dinilai dari sudut pendekatan teoritis atau ideologi semata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah. Saya dari kelompok 6. Di sini saya akan mempresentasikan materi kepemimpinan transaksional dan penerapan di lembaga kependidikan. Saya akan membahas satu persatu. Yang pertama, kepemimpinan transaksional adalah pemimpin mengenalkan apa yang diinginkan atau disenangi para pengikut dan membantu mencapai tingkat pelaksanaan yang menghasilkan penghargaan yang memuaskan mereka. Yang kedua, penerapan di lembaga pendidikan. Kepala sekolah memanggil guru penjas ke ruangan kepala sekolah. Setelah itu guru penjas tiba di ruangan kepala sekolah. Kepala sekolah mempersilahkan guru penjas untuk duduk. Selanjutnya, kepala sekolah membahas tentang lomba yang akan dilaksanakan tingkat sekolah. Kepala sekolah menginginkan agar
guru Penjas menginformasikan kepada peserta didik bahwa ada lomba tingkat sekolah yang diadakan oleh Depak. Setelah itu kepala sekolah ingin guru Penjas untuk melatih peserta didik yang ikut dalam perlombaan tersebut. Apabila guru Penjas berhasil menghasilkan reward dari lomba tersebut, maka kepala sekolah akan memberikan reward terhadap guru dan anak murid tersebut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.